Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama Al-Qurba TV dalam program Obras, obrolan rasional santai. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup kontroversial. Dan sepertinya tema ini tidak pernah berhenti untuk diangkat dan dibicarakan. Tema yang akan kita angkat adalah seputar masalah khilafah. Dan tema itu kita angkat dengan narasi seperti ini. Khilafah antara sunnah dan bid'ah. Untuk kesekian kalinya dalam Obras Al-Qurba TV, Al-Qurba TV ditemani oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Al-Ustadz Al-Habib Dr. Muhsin Labib. Saya sapa, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ini Al-Qurba sepertinya setiap kali antum ada kesempatan lewat dan mampir, kita mesti todong untuk acara obras. Mudah-mudahan antum tidak keberatan ini. Senang sekali dan bangga menjadi bagian dari Al-Qurba TV. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Tentu pemirsa Al-Qurba TV juga sangat senang untuk dari waktu ke waktu mengikuti uraian dan penjelasan antum seputar berbagai tema yang diangkat oleh Obras di Al-Qurba TV. Saya akan siap kapan saja bila memungkinkan, selama para subscriber tidak bosan. Begitu Ustaz ya. Nah, ya seperti yang saya ungkapkan di pembukaan, bahwa tema kita kali ini adalah khilafah antara sunnah dan bid'ah. Izinkan saya mengawali dengan sebuah narasi untuk kemudian kita seperti biasa akan dalami setiap poin-poinnya. Benar saja bahwa masalah kepemimpinan di dalam Islam adalah masalah yang bersifat fundamental. Tentu ada banyak penafsiran dan pandangan seputar kepemimpinan di dalam Islam. Dan kebanyakan ketika orang berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam, langsung saja mereka akan mengarah pikirannya pada konsep khilafah, karena memang yang disaksikan oleh umat Islam bahwa pasca wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam dipimpin oleh para khalifah. Meskipun kita tahu bahwa sepanjang sejarah umat Islam pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah terjadi gonjang-ganjing dan perselisihan seputar masalah kepemimpinan. Saya akan awali tema ini supaya tidak seakan-akan kita membahasnya dari hal-hal yang akan memakan banyak waktu. Saya akan awali dengan kehadiran saya dalam sebuah diskusi yang waktu itu diadakan dengan tema HTI Undercover. Saya pernah hadir Ustadz dalam sebuah diskusi HTI Undercover, tentu yang dibicarakan adalah masalah khilafah. Ketika itu narasumber yang diundang pada acara itu adalah Profesor Ghazali Said, salah satu pengajar di UINSA, Universitas Sunan Ampel, Surabaya. Saya agak terkejut ketika beliau menceritakan dialog beliau dengan kelompok HTI. Yang kita semua tahu bahwa kelompok HTI ini adalah kelompok yang mengusung konsep khilafah, ya, tentu dengan penafsiran yang mereka miliki.
Nah, dalam dialog itu akhirnya dalam cerita Profesor Ghazali Said ini, dia katakan bahwa sebenarnya khilafah di dalam Islam itu adalah sebuah opini dan ijtihad para sahabat, bukan sebuah prinsip yang memang lahir dari Islam. Bahkan ketika dalam dialog itu kelompok HTI menganggap bahwa khilafah itu hukumnya wajib, dalam dialog itu Profesor Ghazali Said mengatakan bahwa kalau seandainya khilafah itu wajib, maka ini konsekuensinya berat. Karena ada tokoh-tokoh besar yang sampai akhir hayatnya itu tidak pernah berbaiat kepada khalifah pertama. Dan ketika itu yang dicontohkan adalah Siti Fatimah, putri tercinta Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang jelas sekali dalam sejarah Islam merupakan sebuah kesepakatan bahwa Siti Fatimah tidak pernah berbaiat kepada khalifah pertama. Nah, kata Profesor Ghazali Said, seandainya masalah khilafah itu adalah sebuah kewajiban dan prinsip yang lahir dari Islam dan hukumnya wajib, bukan sekedar ijtihad dan opini para sahabat, maka berarti Siti Fatimah itu bisa dihukumi sebagai sosok yang akan menjadi penghuni neraka. Karena ada riwayat lain yang menjelaskan man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dan tidak punya baiat, maka dia akan mati jahiliyah. Nah, kalau memang yang dimaksud adalah masalah khilafah dan akhirnya Siti Fatimah kemudian tidak berbaiat, ini konsekuensinya berat. Dan ketika ditanya, apakah kalian berani menyatakan bahwa putri tercinta Ar-Rasul yang dalam banyak riwayat dikatakan Sayyidatun Nisa'il Alamin, bahkan Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, sebagai penghuni neraka. Nah, itu dalam dialog itu digambarkan bahwa pihak yang hendak mengusung khilafah dengan pemahamannya agak kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang menohok dari Profesor Ghazali Said. Nah, saya akan lanjutkan bahwa ketika saya telaah, memang saya juga punya pertanyaan, Ustaz, dan mungkin nanti Antum bisa jabarkan, bahwa saya akhirnya berpikir sebenarnya Islam sebagai agama yang sempurna, yang mengatur semua detail kehidupan, bahkan cara berjalan diatur, cara bercermin diatur, cara tidur diatur, bahkan ada adab-adab khusus untuk seseorang ketika memasuki katakanlah kamar kecil untuk membuang hajatnya, bahkan cara cebok pun diatur dalam Islam. Nah, apakah agama dengan hukum dan undang-undang serta aturan yang lengkap seperti Islam ini, mungkinkah agama ini tidak mengatur masalah kepemimpinan pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dijawab mengatur, kita akhirnya bertanya ketika kita baca sejarah, anggap aja kita batasi dalam cerita 4 khalifah pertama atau yang dikenal dengan sebutan Al-Khulafa Ar-Rasyidun dalam Islam. Ternyata kalau kita telaah dalam sejarah itu mereka terpilih dengan pola yang berbeda-beda, yang akhirnya orang akan bertanya, sebenarnya seperti apa sih konsep kepemimpinan pasca Rasul yang diwariskan oleh Rasul bagi umat ini? Karena kalau kita lihat khalifah pertama, Khalifah Abu Bakar, terpilih dengan syuro terbatas. Artinya tidak semua umat Islam ketika itu sepakat dengan hal ini, dan terbukti ada tarik-menarik di Saqifah Bani Sa'idah pada saat itu. Dan setiap orang yang menelaah sejarah Islam di awal-awal pasca wafatnya Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan paham ini bahwa terjadi tarik-menarik yang juga luar biasa. Meskipun akhirnya terpilihlah khalifah pertama dengan syuro yang bagaimanapun juga kita tidak bisa sebut sebagai aklamasi, tapi syuro terbatas. Ada syuro tapi terbatas. Menariknya, khalifah kedua itu sudah dipilih dengan pola yang berbeda, yaitu pola istikhlaf, di mana khalifah pertama menunjuk khalifah kedua sebagai penerus dan pelanjutnya. Sudah tidak ada musyawarah lagi di situ. Nah, kemudian khalifah yang ketiga pun sejarah mencatat bahwa Khalifah Utsman itu terpilih dengan dewan 6 orang yang dibentuk oleh Khalifah Umar. Artinya berubah lagi dari syuro terbatas, kemudian ke penunjukan istikhlaf, kemudian ke dewan 6 orang.
semakin menarik ya, ketika akhirnya sampai pada khalifah keempat. Khalifah keempat ini dipilih lewat sebuah gonjang-ganjing, lewat sebuah protes dari kalangan umat Islam atas mungkin berbagai kebijakan dari khalifah yang ketiga, yang sampai berakhir dengan pembunuhan Khalifah Utsman. Terjadi fitnah yang luar biasa, dan akhirnya bisa dikatakan itu semacam revolusi ya, yang berakhir pada orang-orang ini akhirnya datang ke Imam Ali dan mendaulat beliau sebagai khalifah. Tentu Imam Ali tidak serta-merta menerima tawaran mereka ini, karena menurut Imam Ali ini adalah suasana yang sudah penuh dengan fitnah. Saya kalau menerima ini, saya akan menjadi sasaran fitnah yang luar biasa. Dan memang terbukti ketika akhirnya Imam Ali menerima ini, Imam Ali menghadapi 3 peperangan. Sesama umat Islam ada perang Jamal, di mana Imam Ali berhadapan dengan tokoh-tokoh besar Islam seperti sahabat Tolha dan sahabat Zubair. Kemudian ada perang Siffin antara Imam Ali dengan Muawiyah, dan kemudian juga ada perang Nahrawan, di mana Imam Ali berhadapan dengan orang-orang yang lutut dan dahinya hitam-hitam, dan sebagian mereka adalah penghafal Al-Quran, hingga Imam Ali terbunuh di mihrabnya oleh salah seorang Khariji yang bernama Abdurrahman ibn Muljam. Jadi khalifah pertama terpilih dengan syuro terbatas, yang kedua dengan penunjukan, yang ketiga dengan dewan 6 orang, yang keempat dengan semacam revolusi, dan akhirnya pasca terbunuhnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kemudian kepemimpinan umat Islam sudah berubah dari yang bisa dikatakan sebagai konsep khilafah, kemudian berubah menjadi semacam dinasti dan monarki, di mana sudah berubah dari mungkin konsep khilafah menjadi konsep kerajaan yang berakhir di kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, ini adalah sebuah mukaddimah yang pasti akan membuka pemahaman ya bagi pemirsa Al-Qurba TV, dan tentu dari narasi ini akan timbul banyak pertanyaan. Namun saya akan awali dengan pertanyaan ini, Ustaz. Jadi sebenarnya apa sih konsep kepemimpinan dalam Islam pasca wafatnya Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, terima kasih Ustaz Fathillah yang telah mengajak saya untuk berdiskusi tentang tema ini. Tema khilafah itu tema yang cukup luas, banyak kaitannya dengan berbagai macam bidang, tapi mungkin kita memang bisa meringkasnya dalam beberapa poin. Pertama-tama, kepemimpinan. Kepemimpinan itu seringkali dikaitkan dengan kepemimpinan dalam bentuk sistem negara, kepemimpinan dalam sebuah lembaga, kan semuanya pemimpin, ketua adalah pemimpin. Setiap orang yang punya bawahan, pemimpin. Jadi kata pemimpin ini sangat luas sekali, sehingga mencakup kepemimpinan apapun. Kalau arti kepemimpinan itu punya cakupan luas, mungkin kita akan kesulitan, karena siapapun bisa menjadi pemimpin. Tapi kalau yang kita maksud dengan pemimpin itu adalah sebuah otoritas yang sakral, tentu kita harus membatasi makna kepemimpinan ini. Karena itu saya lebih suka menghubungkan kepemimpinan ini pada makna kewenangan. Yang membuat seseorang menjadi pemimpin itu adalah kewenangan. Jadi dengan kewenangan yang dimilikinya, ia disebut pemimpin. Kalau arti kewenangan itu mungkin punya makna otoritas kalau kita menyebutnya. Dari mana kita mempertanyakan? Oke, pemimpin artinya adalah orang yang punya otoritas, atau pemimpin artinya sosok atau lembaga yang punya otoritas, punya kewenangan. Kita bertanya, dari mana dapatnya kewenangan? Apakah kewenangan itu diberikan oleh yang sejajar, ataukah kewenangan itu diberikan oleh yang di bawah, ataukah kewenangan itu diberikan oleh yang di atas? Jadi ini yang akan menentukan.
Kalau kewenangan itu diberikan kepadanya dari yang memberikan kewenangan adalah yang di bawahnya, maka itu menafikan makna kewenangan itu sendiri. Mengapa? Bagaimana orang yang posisinya tidak sejajar dengan dirinya memberikan kewenangan kepada orang itu? Itu jelas irasional. Artinya asumsi pertama ini gugur. Kalau diberikan kepada orang yang sejajar dengannya, itu juga irasional. Berposisi sejajar, mengapa dia memberikan kewenangan kepada orang yang posisinya sejajar? Karena sejajar dia justru tidak bisa memberikan kewenangan. Mengapa? Sejajar berarti sama unggulnya, sama kompetensinya, sama semuanya. Sehingga dia tidak bisa memberikan kewenangan kepada orang yang posisinya sejajar. Sebab kalau dia sejajar, dia tidak punya kewenangan itu untuk memberikan itu. Apa haknya posisinya sejajar kok memberikan kewenangan? Dan karena posisinya sejajar, maka ia tidak bisa memberikan kewenangan. Dan karena tidak bisa memberikan kewenangan, maka tidak mungkin orang mendapatkan kewenangan dari yang sejajar. Karena itu, kewenangan hanya logis bila diberikan diberikan oleh yang tak sejajar dengan dirinya, sehingga ia punya kewenangan. Kalau tidak, ya dua pilihan ini irasional. Kalau tidak mungkin yang di atasnya memberikan kewenangan kepada dirinya, maka memang berarti tidak ada yang punya kewenangan kecuali yang berada di posisi di atas. Jadi tidak mungkin seseorang punya kewenangan kalau posisinya sejajar dengan yang dipimpin. Ini makna logis dari kewenangan dan makna kepemimpinan. Dari situ kita mulai tahu ada dua makna kepemimpinan atau dua makna kewenangan. Artinya ada kewenangan yang hakiki dan itu harus vertikal, top down, dari atas ke bawah. Dan kita juga menggunakan kata kepemimpinan dalam kehidupan kita. Orang yang sama-sama manusianya, tiba-tiba dia menjadi ketua RT. Itu kan berarti dia punya kewenangan. Tiba-tiba dia menjadi kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, direktur, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah kepemimpinan. Tapi kewenangan yang dimilikinya bukan kewenangan hakiki. Mengapa? Karena betapapun dia adalah seorang direktur, tetap saja dia manusia. Ketaraannya itu secara hakiki adalah sesama manusia. Bahkan Nabi pun dalam posisi ini sama-sama manusianya. Qul innama ana basyarun mithlukum. Nabi adalah pemimpin. Artinya, pada dasarnya tidak ada yang punya kewenangan. Selama dia sama-sama manusianya, Nabi pun tidak punya kewenangan. Dalam arti kewenangan yang hakiki, tidak ada. Jadi yang hanya punya kewenangan adalah yang tidak sejajar. Siapa yang tidak sejajar dengan kita? Yang posisinya di atas kita? Tidak ada yang posisinya di atas kita kecuali pencipta kita. Tuhan yang punya kewenangan. Jadi, kewenangan selamanya terkait dengan Tuhan. Kalau tidak, maka kita akan berbagi kewenangan. Ketika berbagi kewenangan, maka itu sama dengan orang yang posisinya sejajar menjadikan orang yang tidak sejajar dengan dirinya di atasnya. Ketika seseorang yang tidak sejajar di atasnya, maka dia harus memberikan makna ketuhanan kepadanya. Kalau tidak ada alasan orang memberikan kewenangan dan kepemimpinan kepada orang yang lain. Nah, itu makna kewenangan yang hakiki. Apa makna kewenangan hakiki itu? Kewenangan yang hakiki adalah hak perintah dan larangan. Yang bila dia tidak mematuhinya, maka berarti dia melanggar. Berarti dia melakukan penafian terhadap kewenangan. Tidak sekedar menolak. Maka itu ketika iblis menolak, itu bukan sekedar penolakan terhadap perintahnya, tapi penolakan terhadap kewenangan. Banyak orang menganggap itu masalah sombong. Kalau iblis disiksa hanya karena sombong, ya kita ini lebih dari iblis. Kita setiap hari ya sombong, ya dengki, ya ini ya. Artinya daftar kita lebih banyak. Persoalannya bukan pada sombong. Sombong itu adalah efek dari sebuah penolakan teologis. Dia menafikan kewenangan. Ketika dia menafikan kewenangan, berarti menafikan Tuhan. Karena apa? Yang membedakan kita dan Tuhan adalah kewenangan. Ya. Sebab kita semua sejajar. Hanya yang tidak sejajar yang punya kewenangan.
Ini arti kepemimpinan yang kewenangan yang sakral yang mungkin tidak banyak dipahami oleh kebanyakan orang. Contoh, mengapa kita harus menghormati ulama? Maksudnya mematuhi. Mengapa mematuhi ulama? Dia posisi sejajar. Mau sebagai manusia sama. Karena dia mengandung fungsi ketuhanan. Mengapa fungsi ketuhanan? Karena mendapatkan wewenang dari Tuhan, dari Nabi. Mengapa kita mematuhi Nabi? Karena mendapatkan kewenangan dari Tuhan. Kalau tidak, Nabi pun tidak punya kewenangan pada dirinya. Nah, kewenangan sejati itu dibagi dua. Kewenangan primer, artinya tidak diperoleh dari manapun. Memang begitu dia adalah Tuhan, berarti dia punya kewenangan. Nah, yang bukan Tuhan tidak akan pernah punya kewenangan primer pada dirinya. Tidak otomatis. Nabi tidak otomatis punya kewenangan. Maka itu kita jangan lupa, kalau kita menyebut Nabi itu maksudnya Nabiullah. Kalau kita menyebut dia Rasul, Rasulullah. Selalu dikaitkan dengan itu. Kalau kita bilang Ahlul Bait, Ahlul Baiti Rasulillah. Tidak berhenti di situ. Karena itu, kewenangan selalu bersifat hierarkis. Nah, persoalannya, kalau memang kewenangan untuk milik Tuhan, dan Tuhan itu berjarak dengan kita, mau tidak mau, dan kita itu berjarak dengan Tuhan karena hukum keterbatasan kita. Kalau Allah sih tidak berjarak dengan kita. Allah dekat, Allah bisa melakukan segala sesuatu. Tapi kita yang terbatas. Sebab kalau kita tidak terbatas, lebur pembeda antara kita dengan Allah. Karena itu Allah mendelegasikan kewenangannya kepada manusia yang tidak sejajar. Kenapa tidak sejajar? Karena delegasi ini. Jadi yang bedakan kita dengan Nabi itu apa? Kerasulan. Kalau abdunya sama. Makanya kalau kita syahadat, asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ini harus ditegaskan dulu bahwa dia hamba, sama dengan manusia. Yang bedakan yang Rasul. Maka itu Nabi itu punya dua sisi. Sisi kehambaan sama. Qul innama ana basyarun. Sisi ketuhanan. Yang membuat kita patuh itu sisi ketuhanannya. Artinya ada unsur ketuhanan padanya. Di situ kita patuh. Begitu juga imam. Mengapa kita mematuhi imam? Mengapa kita menaati imam? Karena ada sisi ketuhanannya yang diperoleh dari Nabi. Nabi diperoleh dari Allah. Ini semuanya bermakna kewenangan sejati karena vertikal, karena ada Tuhan, dan kewenangan tidak primer, sekunder. Jadi Nabi dan selain dan di bawahnya semuanya meskipun sejati karena dapat dari Allah, karena mengandung makna kemutlakan, itu sejati. Tapi sekunder, aksidental, tidak pada dirinya kewenangannya. Dari situlah kita tidak boleh pernah mematuhi Nabi, karena dia person. Ya karena dia Nabi, karena dia Muhammad, misalnya, tidak bisa. Karena dia tidak punya wewenang itu. Atau karena dia Ali bin Abi Thalib, tidak bisa. Aku mematuhi Ali karena Nabi, karena Muhammad, karena Nabi. Dan aku mematuhi Muhammad karena dia Nabi, karena Rasul. Kenapa dia Rasul? Karena dia Rasulullah. Jadi semuanya harus bermuara kepada Allah. Inilah makna kepemimpinan sejati. Lalu apakah berarti kita tidak boleh patuh kepada sesama? Oh boleh. Istri pada suami, bawahan kepada atasan, rakyat kepada presiden, bupati, semuanya boleh. Tapi itu adalah kepemimpinan yang tidak sejati. Apa tidak sejati? Kepemimpinan yang didasarkan pada kontrak, pada kesepakatan. Dalam bentuk sebuah hubungan negara, rumah tangga, perusahaan, semuanya terjadi. Kita tidak boleh mematuhi sesama kalau peraturannya, kesepakatannya bertentangan dengan kepatuhan yang vertikal. Karena itu kita patuh kepada negara, patuh kepada presiden. Mengapa? Kita terikat oleh kontrak. Dan peraturan-peraturan tidak boleh bertentangan dengan yang vertikal. Dari situ kita mendukung. Semua kontrak-kontrak ini tidak bertentangan dengan kita buat peraturan dalam perusahaan kita. Di rumah kita misalnya, tidak boleh pakai celana pendek misalnya. Boleh, itu kesepakatan. Di sekolah-sekolah kan ada peraturan, itu ada kewenangan. Tapi itu didasarkan pada kontrak sosial. Dan sebetulnya bukan kepatuhan, tapi komitmen bersama, kesetiaan. Kalau arti kepatuhan harus bersifat
vertikal kita aja menyebut kadang-kadang itu patuh. Sebetulnya itu adalah komitmen bersama. Istri itu tidak patuh dalam arti kecuali bila seorang istri mematuhi suaminya karena vertikal, punya mana kepatuhan. Kita mematuhi presiden karena presiden ini membangun sebuah peraturan yang sesuai dengan dia. Kita mematuhi kepala sekolah karena peraturan-peraturannya semuanya boleh. Jadi yang vertikal ini, yang horizontal ini pun bisa menjadi vertikal secara tidak langsung. Nah, di mana khilafah? Khilafah pun adalah bisa ditafsirkan secara etimologis, secara kebahasaan. Khilafah itu adalah orang yang menggantikan. Khalifah itu orang yang menggantikan. Menggantikan tidak menjamin siapa yang menggantikan pasti baik, dan yang digantikan pasti baik. Artinya dia netral. Ya, misalnya Joe Biden khalifah, artinya dia menggantikan Donald Trump. Tidak otomatis yang digantikan baik, tidak otomatis yang menggantikan juga baik. Netral secara kata, secara semantik, secara kebahasaan. Tapi khilafah secara terminologis sebagai sebuah istilah, nah inilah yang menjadi persoalan. Kalau khalifah itu artinya yang vertikal, itu kita sudah selesai. Al-Quran juga mengkonfirmasi ini ja'ilun fil ardi khalifah dan sebagainya. Itu artinya khilafah yang bersifat vertikal, itu urusan Tuhan, kita tidak bisa mengintervensi. Tapi kalau yang kita bahas adalah khilafah dalam sebuah sistem kebersamaan, dalam sebuah institusi, itu yang jadi pertanyaan, apakah khilafah itu artinya yang memiliki kewenangan di atas? Saya lebih setuju khilafah itu kalau punya makna terminologis adalah orang yang mendapatkan kewenangan berdasarkan kontrak. Jadi siapa khalifah dalam pengertian? Yaitu orang yang dalam sebuah kontrak dia adalah pemimpin. Jadi arti khalifah di sini siapapun pemimpin dalam yang terikat oleh sebuah kontrak. Jadi punya makna horizontal tadi, antar sesama manusia. Ini yang perlu diperjelas tentang khilafah. Mungkin kita bisa lanjutkan nanti dalam diskusi. Ya, walaupun masih dalam menjawab pertanyaan pertama, namun ulasan antum sudah sangat panjang lebar dan hampir mengenai semua sisi daripada permasalahan kepemimpinan, Ustaz. Saya akan mengenang sebuah pidato dari Insinyur Soekarno atau yang lebih dikenal dengan Bung Karno. Saya bahkan termasuk orang yang mengulang-ulang untuk mendengar pidato Maulid Bung Karno. Bahkan saya sangat terkesima ketika sosok Bung Karno sebagai pencetus ideologi Pancasila yang luar biasa itu, ketika berbicara tentang Rasulullah, itu dia berbicara dengan sebuah pemahaman yang sangat mendalam menurut saya. Karena dia bercerita tentang bahwa dunia ini, masyarakat di dunia ini telah menyaksikan orang-orang besar. Orang besar dari negeri ini, dari negeri itu, dari sana, dari sini. Dia sebutkan kan, kalau mungkin pemirsa ada yang ingin mendengar langsung pidato Maulid Bung Karno, saya kira di YouTube banyak itu dan bisa didengar sendiri. Intinya ketika Bung Karno ini berbicara tentang para pemimpin kemerdekaan bangsa-bangsa, itu Bung Karno menyebutkan fulan orang besar, fulan orang besar, fulan orang besar. Namun di antara semua yang besar itu tidak ada yang sebesar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu yang ingin saya jadikan poin. Tapi setelah Bung Karno mengunggulkan sosok Muhammad atas semua pemimpin besar-besar yang lain itu, beliau berbicara tentang kesucian. Yang membedakan Muhammad dengan yang lain-lain itu, Muhammad adalah satu-satunya pemimpin yang tidak pernah salah. Semua pemimpin dan orang-orang besar itu kebaikannya banyak, perjuangannya luar biasa. Namun tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan bahwa mereka tidak punya salah. Semua punya salah. Tapi pemimpin yang memegang kebenaran absolut,
kebenaran yang mutlak dan tidak pernah salah, dia sebut adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya akan ingin antum menjabarkan lebih jauh. Sepertinya Bung Karno sebagai pencetus ideologi luar biasa Pancasila telah sampai pada konsep isma, bahwa pemimpin sejati itu haruslah pemimpin yang suci, yang tidak bisa disamakan dengan pemimpin-pemimpin biasa. Atau mungkin kalau boleh saya katakan, pemimpin yang menjadi wakil resmi Tuhan, yang ditunjuk oleh Tuhan, itu berbeda dengan pemimpin-pemimpin kelas 2, kelas 3, atau kelas 4. Bahkan Bung Karno dalam pidato itu berbicara bahwa kalau saya ini pemimpin kelas berapa? Beliau hendak mengatakan bahwa Rasulullah pemimpin kelas 1. Dia pemegang kebenaran absolut. Dia tidak punya salah. Nah, apakah memang para pemimpin yang menjadi wakil resmi Tuhan, yang mendapatkan kewenangan langsung dari Tuhan, haruslah pribadi-pribadi yang maksum dan suci seperti yang diterangkan oleh Bung Karno? Saya kira itu menegaskan adanya dua kepemimpinan, dua konsep, dua makna kepemimpinan yang tidak boleh dicampur aduk. Soekarno berusaha untuk memberikan makna khas pada kepemimpinan yang mengandung makna ketuhanan, otomatis di situ meniscayakan kesucian. Dan itu bukan, manusia tidak terlibat di dalamnya. Karena manusia itu pasiennya, dia tidak bisa ikut menunjuk dokter. Di sini posisinya manusia adalah pasien. Dia harus menerima resep yang diberikan oleh dokter. Dia tidak perlu ikut menunjuk siapa dokternya. Dia tidak bisa melantik seorang dokter karena dia pasien. Posisinya begitu. Tapi Soekarno juga menjelaskan makna kedua dari kepemimpinan. Sebenarnya ini menegaskan apa yang saya sampaikan. Bahwa kita juga harus mengakui adanya pemimpin. Ikatan pemimpin, di rumah ada pemimpin. Kepala keluarga itu kan pemimpin. Di kampung, RT, RW, kita tidak pernah lepas dari makna kepemimpinan. Di mobil, sopir adalah pemimpin, itu semuanya pemimpin. Nah, makna kepemimpinan ini, itu adalah kepemimpinan yang profan, yang imanen, yang sebetulnya tidak punya makna kepemimpinan yang sakral ini. Nah, orang-orang yang berbicara tentang khilafah ini kelihatannya nampaknya belum selesai dengan persoalan ini. Sehingga maksudnya berbicara tentang kepemimpinan yang vertikal itu tapi tidak punya konsepnya. Akhirnya berusaha untuk mencampur adukan. Kalau kita kan sudah selesai. Bagi kita, kepemimpinan itu adalah urusan Tuhan. Siapa yang ditunjuknya, kita tidak ikut menunjuknya. Nah, kalau seorang ikut menunjuk pemimpinnya, berarti sebetulnya yang menunjuk adalah pemimpin itu sendiri. Makanya dalam sistem demokrasi itu, yang disebut pemimpin sebetulnya bukan pemimpin. Presiden itu sebetulnya bukan pemimpin, karena pemimpin dalam sistem demokrasi, pemegang kedaulatan itu adalah rakyat. Presiden dan orang-orang yang bekerja dalam instansi negara adalah tukang-tukang yang digaji, diberi tanggung jawab, dan mereka bisa mendapatkan sanksi, dipecat, dicabut, dan bisa dipilih lagi bila dianggap layak dan capable serta berhasil. Siapa yang mengendalikan? Siapa punya wewenang? Wewenangnya adalah rakyat. Nah, itulah yang disebut dengan kontrak. Mereka disebut pemimpin, tapi dalam pengertian yang kedua. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita bicara khalifah, khilafah, itu kita harus masukkan di slot yang mana? Apakah slot kepemimpinan yang vertikal ini? Jelas mereka tidak. Mereka juga jelata seperti kita. Tapi kalau artinya adalah kepemimpinan bersama kita, lihat dulu apakah mereka diterima oleh orang bersama untuk memimpin. Bagaimana mekanismenya? Demokrasi adalah upaya untuk meminimalisir adanya kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk mendominasi, mengambil suara orang lain. Sehingga one man, one vote. Setiap masyarakat punya hak suara. Siapapun yang dipilihnya. Buat apa teriak-teriak dengan khilafah selama dia tidak mendapatkan akseptabilitas? Tidak diterima. Kecuali kalau dia diterima. Nah, karena arti khilafah selama itu dipahami oleh kebanyakan orang dengan contoh-contoh yang disebutkan dalam sejarah yang penerapannya berbeda-beda, menurut saya khilafah itu bukan sistem. Artinya tidak punya pola khusus dalam penyelenggaraan negara. Buktinya tidak sama. Loh, kalau seandainya itu sebuah sistem, ya mestinya sama dong. Lalu apa arti khilafah di sini? Khilafah itu sekedar terjadinya sebuah suksesi.
perpindahan dari satu pemimpin ke pemimpin lain. Caranya bagaimana? Ya, tergantung situasi dan kondisi. Tapi di antara semua cara yang paling masuk akal adalah partisipasi publik. Semuanya terlibat. Dan itu sudah terselenggara dalam demokrasi. Jadi menurut saya, pemimpin yang terpilih secara demokratis dan dalam sebuah kontestasi yang adil adalah khalifah. Untuk apa teriak-teriak khilafah sementara kita sudah punya pemimpin melalui proses sesuai dengan mekanisme khilafah yang paling masuk akal. Apa? Partisipasi publik. Contoh Sakifah dengan semua kekurangannya sekarang terjadi di Indonesia. Ya, presiden yang terpilih siapapun, sekarang maupun yang lain, selama dia dipilih oleh rakyat dengan partisipasi yang sangat luas, dengan hak suara yang diberikan oleh setiap orang, maka dia berarti dipilih berdasarkan syura, berdasarkan permusyawaratan, berdasarkan kontrak sosial, berdasarkan sebuah penyelenggaraan pemilu yang jurdil. Berarti dia khalifah. Karena apa? Khalifah dalam pengertian kepemimpinan yang bersifat horizontal. Nah, kalau khilafah yang diinginkan itu mencakup segala sesuatu, berarti harus punya makna vertikal. Sementara khalifah yang pernah diterapkan dalam dunia, dalam sejarah, itu nggak pernah punya cakupan internasional. Makanya melakukan ekspansi ke sana kemari. Karena tidak semuanya menerima, tidak otomatis bermakna global. Kalau mau bermakna global, ya seperti Nabi, menjangkau semuanya. Semuanya adalah umat Nabi. Nabi Ibrahim juga begitu. Semuanya adalah bagian dari umat dia. Karena mengandung makna ketuhanan. Tapi kalau seorang kemudian dia mengklaim dirinya atas dasar inisiatifnya menyelenggarakan sesuatu, kemudian mengklaim semua negara ini seakan-akan republik atau negara-negara yang dibangun dengan susah payah oleh para pejuangnya, kemudian dianggap sebagai kecamatan-kecamatan, berkhayal tentang sebuah republik dunia, ini kan menafikan partisipasi orang, menafikan hak orang lain untuk membentuk negaranya dengan kontrak yang sudah dibangun. Dan itu delusif. Itu tidak nyata. Apa mekanisme baiat? Bagaimana baiat? Baiat itu harus memegang tangan, harus menyampaikan. Bayangkan bila seorang khalifah, untuk dianggap khalifah, dia harus menjabat tangan setiap rakyatnya. Mungkin tidak sempat ngurus negara, ya tangannya harus ya itu akhirnya perlu dipijat kan, bisa hancur tangannya, harus disalamani 1 juta orang atau 1 miliar orang kalau memang dia berkhayal menjadi khalifah sedunia. Dan itu saya kira sudah bagian dari film kartun yang sudah tidak lucu lagi. Ya. Pembahasan semakin menarik, Ustaz. Memang membahas masalah khilafah ini tidak mungkin dalam satu pertemuan. Tapi dalam satu pertemuan ini kita ingin semua sisi permasalahan paling tidak sudah kita sentuh. Nah, kalau kita berbicara pengikut Ahlul Bait itu mereka percaya dengan prinsip imamah. Nah, apa mungkin yang menarik untuk dibahas atau untuk dibicarakan atau dikomparasi antara konsep khilafah dan konsep imamah? Perbedaannya, orang Syiah itu meyakini bahwa kepemimpinan itu urusan Tuhan. Sementara pihak lain meyakini bahwa kepemimpinan itu urusan masyarakat. Di sini titiknya yang berbeda. Makanya sulit untuk memposisikan khalifah itu sebagai kewenangan yang bersifat vertikal. Kenapa? Pilihan rakyat. Dan pilihan rakyat bisa salah, seperti memilih Muawiyah kan salah. Kan masih ada juga pemilihnya Muawiyah. Artinya kalau khalifah itu dipilih oleh masyarakat berarti itu sah. Sementara menurut kita keabsahan itu ditentukan vertikal. Perkara dia ditolak oleh masyarakat itu tidak ada urusannya. Nabi Nuh juga ditolak oleh masyarakat. Apakah berarti dia bukan bahkan yang Nabi? menolak mayoritas? Iya. Artinya seandainya Nabi Nuh itu ada sekarang, kemudian dia mencalonkan diri sebagai bupati, nggak terpilih. Karena elektabilitasnya rendah. Tapi bukan berarti itu dia bukan pemimpin vertikal. Dia secara horizontal bukan pemimpin. Tapi secara vertikal dia pemimpin. Kenapa? Karena kewenangan itu diberikan bukan dari persetujuan. Dari yang sejajar. Nah, keimaman itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Dalam faktanya, apakah dia bisa berkuasa atau tidak, dia perlu mekanisme khilafah. Maka itu menurut kita, imamah itu punya mana vertikal.
sakral, urusan Tuhan yang ditunjuk secara gradual sesuai dengan hadis-hadis yang populer, dan bagaimana diselenggarakan perlu kontrak sosial agar kepemimpinannya yang bersifat vertikal itu aktual menjadi sebuah kekuasaan. Nah, kalau dia tidak punya, ya dia tetap adalah pemimpin. Imam Ali menurut manusia sudah jadi imam sebelum jadi khalifah keempat. Karena ini tidak ada hubungannya dengan administrasi, tidak ada hubungannya dengan batas negara, tidak ada hubungannya. Ini kepemimpinan keagamaan yang bersifat sakral. Dia berkuasa atau tidak, dia adalah pemimpin. Nah, bedanya pemegang kewenangan tidak mesti berkuasa. Artinya Imam Ali itu adalah imam sejak dulu, tapi sebagai penguasa dia berlaku pada masa ketika khalifah ketiga sudah meninggal. Itu yang dibedakan. Nah, Syiah tidak ikut sibuk lagi dengan khilafah. Kenapa? Karena khilafah itu diselenggarakan berdasarkan kontrak sosial. Setiap negara yang menyelenggarakan berdasarkan kontrak sosial adalah khalifah. Jokowi misalnya bisa dianggap khalifah. Di Iran, khalifahnya siapa? Ya presidennya. Adalah khalifah. Kenapa? Dia terselenggara karena pemilu. Di negara-negara Turki, dimanapun, itu adalah khalifah. Jadi khalifah itu apa dalam pengertian Syiah? Adalah orang yang terpilih dengan kekuasaan dengan kekuasaan horizontal berdasarkan kontrak sosial. Belum tentu baik. Buktinya kan Yazid juga mengaku khalifah. Kita juga nyebut khalifah Abbasi, khalifah ini, semua khalifah. Artinya khalifah tidak otomatis baik. Tapi kalau imam karena punya makna kesucian, kesakralan, bersifat vertikal, harus ada penunjukan dalam hadis dan lain sebagainya. Selesai. Begitu juga. Nah, ulama itu bagian dari mana? Ulama bagian dari pemegang kewenangan bersifat vertikal. Masalahnya siapa yang layak untuk disebut ulama selama tidak ada mekanisme penunjukan, tidak ada kriteria yang jelas, akhirnya setiap orang bisa mengaku sebagai ulama. Akhirnya agama justru kehilangan sakralitasnya, kehilangan wibawa agama ini ketika setiap orang mengaku dirinya sebagai agamawan, sebagai ulama. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Maka itu sebetulnya kepanjangan dari wewenang vertikal itu para ulama, selama kriteria jelas, dan ulama yang tersambung tentunya dengan yang di atasnya. Dan ulama tidak ada batas negaranya. Ulama tidak ada batas negara. Dia alim dimanapun. Kalau memang alim, enggak, dia alim di sini, di kota lain bodoh, enggak bisa itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan batas negara. Tapi kalau yang bersifat horizontal tadi, ya dia pemimpin di batas tertentu. Dia bupati di Lamongan, enggak bisa kemudian dia menjadi punya wewenang juga di Madiun. Enggak bisa. Karena berdasarkan kontrak dengan batasan yang ini perlu diperjelas supaya tidak dijus semua jadi satu. Akhirnya orang mengklaim, orang kalau dibilang khalifah takut. Banyak orang terpengaruh karena terintimidasi oleh istilah khalifah, karena di Al-Quran ada khalifah. Ini ja'il fil ardi khalifah. Ya. Tapi ternyata persoalannya tidak sesederhana itu. Kalau Allah yang menunjuk khalifah, ini ja'ilun, artinya aku yang menunjuk seorang khalifah. Loh, kamu mau menunjuk khalifah, loh, kamu jadi Tuhan susulan atau apa? Itu sudah menegaskan bahwa tidak ada yang berhak menunjuk seorang sebagai khalifah. Itu kalau arti khalifah dalam pengertian pemimpin yang bersifat vertikal. Jelas-jelas bukan Tuhan kok kamu menunjuk Tuhan. Artinya itu menegaskan justru kalau khalifah itu artinya kewenangan yang sakral, dan itu arti imamah, itu justru menegaskan selama bukan Tuhan, jangan pernah bercita-cita untuk menunjuk seseorang sebagai khalifah, apalagi jualan khilafah. Menunjuk aja tidak bisa, jadi urusan Tuhan. Ini itu kata takkid. Ja'ilun itu artinya bimana al-hasr, akulah pencipta khalifah. Artinya yang lain tidak bisa. Kamu tidak bisa kemudian jiplak untuk ngambil posisi itu sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu artinya menegaskan tidak ada. Aku adalah pemilik rumah ini. Jadi kata kerja yang kemudian diatribusi menjadi isim fa'il itu berarti menegaskan tidak ada yang punya wewenang. Persis sebagaimana idz tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'il fil ard inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini urusanku. Jangan berusaha untuk mengkudeta Tuhan dengan coba-coba menunjuk seseorang sebagai imam, dengan mencoba menunjuk seseorang sebagai khalifah dalam pengertian yang vertikal. Ini tidak ada yang punya. Jadi kalau ada orang berusaha untuk menunjuk seseorang sebagai khalifah dengan kewenangan yang luas, dengan kewenangan yang vertikal, itu berarti mengambil alih
peran Tuhan. Tapi kalau artinya khalifah itu sekedar menggantikan seseorang, iya tadi itu Joe Biden juga khalifah. Karena dia melanjutkan kepemimpinan Donald Trump, khalifah. Atau kalau khalifah diartikan kepemimpinan yang didasarkan pada kontrak sosial dengan batasan geografi tertentu. Jadi kalau menginginkan khilafah dan artinya itu borderless, negara dunia ini itu pasti harus punya makna vertikal, dan itu bukan urusan manusia. Saya khawatir mereka ini karena tahu bahwa konsep kepemimpinan itu amburadul, akhirnya berusaha untuk nyusun-nyusun ulang dari awal. Ternyata orang yang meyakini khilafah pun, ya ahli sunnah, dan direpresentasi oleh NU kan, yang punya copyrightnya ahli sunnah di Indonesia itu kan NU. NU menolak khilafah. Artinya menolak khilafah untuk dihidupkan sebagai sistem. Kenapa? Buktinya diubah. Nah sekarang mereka akan memilih khilafah sistem Abu Bakar, tidak menggunakan sistem khalifah yang kedua, ketiga. Kan semuanya khilafah. Bahkan mungkin lebih luas partisipasinya daripada khalifah Abu Bakar waktu dipilih. Ini hampir 200 juta orang milih. Jadi akseptabilitasnya Jokowi mungkin lebih luas daripada yang terpilih di Sakifah. Karena sama-sama syuro. Malah mekanismenya jelas, ada KPU-nya, ada pengawas dari dunia internasional, belum netizen ikut mengawasi. Jadi sudah lebih demokratis daripada Sakifah Bani Saidah. Untuk apa lagi berkhayal untuk kembalikan itu? Iya, iya. Menarik. Ulasan antum semakin memperjelas permasalahan. Kita akan kembali ke tema khilafah antara sunnah dan bid'ah. Ini kayaknya perlu jawaban ini. Ya tadi tuh, kalau khilafah itu artinya kita kan disuruh ngikutin Nabi. Ya, ya. Ini agak ada unsur hujubnya juga. Ya. Katanya suruh ngikutin Nabi. Ya. Nabi tidak pernah jadi khalifah. Emangnya Nabi gantikan pemimpin siapa? Dulu yang ada pemimpin Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, masa menggantikan pemimpin mereka? Kalau arti kepemimpinan itu, Nabi baru membangun sistem negara. Artinya sebuah bangsa itu sebuah masyarakat baru. Masyarakat dulu itu pada zaman Nabi itu tidak ada sebuah masyarakat yang terbentuk karena terintegrasi dalam sebuah sistem negara yang integral. Tidak ada. Setiap kampung ada pemimpinnya sendiri-sendiri. Bayangkan. Saya bilang di ceramah itu, kalau Nabi Musa menghadapi Fir'aun, Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, Nabi Muhammad SAW menghadapi Fir'aun, menghadapi Namrud, menghadapi segala macam dalam sebuah masyarakat. Karena setiap blok itu Fir'aun. Beratnya gitu. Jadi Nabi itu bukan hanya membangun Islam, bukan hanya menjadi pemimpin vertikal, karena masyarakatnya baru. Jadi menyusun ulang sebuah masyarakat. Makanya dia adalah pemimpin dalam pengertian yang horizontal, pemimpin dalam artian yang vertikal. Benar kontra. Bagaimana Nabi membangun elektabilitasnya? Diterima semua orang sebagai orang yang amin. Lu orang nitipkan barang, ibarat kalau di sini nitip handphone, nitip helm, nitip, jadi kayak penitipan rumah karena saking aman. Dan itu diterima oleh semua orang. Kalau ukur akseptabilitas dan elektabilitas Nabi itu sangat nyata. Maka itu dia membangun masyarakatnya. Itu pun setelah melewati berbagai macam tahapan-tahapan di Madinah. Baru terbentuk sebuah masyarakat. Jadi sebelumnya tidak ada masyarakat. Nabi membangun masyarakat baru. Nah, dia adalah pemimpin horizontal. Membangun berdasarkan kontrak. Tapi sebelum itu, dia adalah pemimpin vertikal. Nabi berusaha untuk membangun itu kontrak sosialnya itu. Tapi ditolak. Sehingga dia tetap dengan kewenangan vertikal. Nabi Yunus juga begitu. Sampai saking tidak ada pengikutnya, dia menawarkan diri untuk melemparkan diri ke laut. Itu karena memang sudah tidak ada yang ngaboti, kamu jangan mati. Disuruh itu artinya dia tidak punya akseptabilitas, sehingga dia tidak bisa menjadi pemimpin dengan kewenangan horizontal itu. Nah, ini tidak jelas konsep kepemimpinan horizontal. Artinya dia tidak punya contoh kepemimpinan horizontal, kepemimpinan vertikal. Karena sejak awal meyakini kepemimpinan setelah Nabi itu dipilih oleh publik. Kelompok yang teriak khilafah ini sama dengan ahli sunnah lainnya. Tapi bedanya mereka tidak move on. Masih berkhayal itu bisa dibangun lagi dengan berhalusinasi bahwa ini punya makna vertikal. Sejak awal
Pemimpin itu dipilih. Begitu artinya dipilih berarti tidak punya makna sakral. Karena yang dipilih bisa orang baik, bisa orang buruk. Di sekarang ini orang bisa terpilih sebagai wakil rakyat bukan karena pinter, bukan karena baik, karena yotro, karena money politik, atau karena cantik. Oh iya, sebagian bupati terpilih karena lucu, nggak pinter, nggak baik. Artinya orang bisa mendapatkan akseptabilitas meskipun dia tidak kapabel. Sementara makna imam, makanya kita tidak lagi menggunakan khilafah, karena apa? Terlalu kabur, ambigu, bisa ditarik ke sana kemari. Lebih baik kita, monggo, yang mau khilafah silakan. Kita tetap megangi imamah karena apa? Punya makna vertikal dan menjamin universalitas. Kayak kalau ada yang bertanya, kok kamu meyakini imamah? Imamah punya vertikal, imamah itu tidak ada hubungan dengan batas negara. Dia mungkin berada dalam sebuah negara, tapi dia tidak dibatasi oleh, ya seperti ulama. Masa ulama khusus di ulama sana? Enggak, ini kiai untuk di sini. Di daerah sana dia bukan kiai. Mungkin itu berhubungan dengan legitimasi sakral, spiritualitas, kemampuan. Di mana saja dia mampu. Masalahnya kalau di sini nggak ada kriterianya. Tidak ada batasan-batasan. Sampai pemerintah pernah berinisiatif untuk ngasih sertifikat itu karena yang palsu lebih banyak. Yang orang kehilangan pekerjaan akhirnya nyari kerjaan dengan ngamen di panggung-panggung, akhirnya malah jadi pelawak. Ini banyak stand up comedy tapi dianggap sebagai ceramah, sehingga kalau ceramah serius nggak disukai orang. Kok nggak ada lucu-lucunya ya? Bukan ceramah ini berarti. Jadi ceramah itu harus lucu dan kalau bisa jorok. Cabul-cabul itu lebih banyak viewernya. Ya bayangkan di tengah masyarakat yang semrawut gini, teriak-teriak khilafah, lebih baik membangun irigasi supaya tidak terjadi banjir. Gimana caranya penggundulan hutan itu diatasi daripada teriak-teriak khilafah yang utopis dan tidak punya contohnya dalam sejarah ini. Coba ada contohnya masih masuk. Ini contohnya tidak pernah ada. Kalau ada contoh dari rezim-rezim dinasti yang ekspansif, yang hanya memperluas wilayah kekuasaan dengan mengambil harta, imperialisme yang digambarkan sebagai penyebaran Islam. Gimana penyebaran Islam mengganti sebuah negara, gereja diubah menjadi masjid dengan paksa, perempuan-perempuannya dijadikan tawanan, itu digambarkan sebagai perluasan Islam. Sampai satu tanda pun tidak ada jejaknya. Di Spanyol, di daerah Lyon, di Sisilia itu tidak ada lagi. Sisanya ada budaya rangkulan seperti orang Arab, tapi agama wassalam di sana. Dan jangan pernah cita-cita untuk bangun Islam di sana. Bisa jadi burger di sana. Karena trauma yang buruk. Ya, pembahasan kita ini akhirnya semakin panas Ustaz ya. Tapi tetap tadi Mana khilafah? antum punya jawaban belum menjurus pada, artinya agar pemirsa kita ini mendapatkan jawaban dari tema ini ya. Iya. Khilafah antara sunnah dan bid'ah. Nah, Iya. ini khilafah yang sunnah seperti apa, yang bid'ah seperti apa. Nah, Khilafah yang sunnah yang ada dalam hadis-hadis Nabi, bahwa yang ada dalam Al-Quran, bahwa khalifah yang ditunjuk oleh Allah. vertikal maksudnya. Vertikal. Dan itu tidak ada lagi yang Iya. bisa nunjuk. Ah. Kecuali kalau dia jadi Tuhan susulan. Kan Iya. sudah jelas. Iya, iya, iya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Iya, iya, Aku yang nunjuk lo ya. Iya. Ja'il itu artinya isim fa'il. Isim fa'il itu punya makna takkid, punya makna takhsis. Iya, iya. Artinya tidak. Aku penjaganya. Artinya tidak boleh orang lain. Bukan Ah. aku menjaga, beda ya. Aku menjaga ya, orang lain juga boleh menjaga. Aku penjaganya. Itu artinya klaim eksklusif. Ya. Kalau arti khilafah itu sebuah sistem khusus, enggak, Nabi tidak pernah. Nabi kan tidak nyunjuk orang sebagai khalifah. Dan tidak menjelaskan Tidak menjelaskan. konsep khilafah Diserahkan seperti apa. kepada masyarakat. Katanya bisa begitu. Ya Ya. berarti memang kalau ada yang berusaha untuk merekayasa masyarakat untuk membentuk sebuah sistem ini beda. Karena Nabi sendiri pertama dia sendiri bukan khalifah. Ya, ya. Kalau artinya karena dia tidak menggantikan. Ya, ya. Terus kalau artinya sebuah sistem baru sesuai sebuah sistem yang katanya baku, lah khalifah-khalifah yang dihormati oleh orang ini caranya beda-beda. Berarti khalifah bisa ditunjuk dong. Berarti khalifah itu bisa semacam apa ya, lotre bersama beberapa orang dikocok. Berarti tidak ada sistem baru. Maka itu saya lebih suka khilafah itu dipahami sebagai
sebuah proses suksesi. Pergantian dari satu pemimpin ke pemimpin lain itu artinya khilafah. Dan yang menggantikan disebut khalifah. Dan karena itu umum, tidak perlu terlalu dramatis lah begitu. Apalagi faktanya kita sudah berada dalam sistem khilafah. Kalau artinya pemimpin itu yang terpilih secara demokratis. Ini kan pemimpin yang sekarang siapapun ya, nanti pun begitu. Ini bukan urusan pemimpin personal ya. Siapapun yang terpilih secara demokratis, dia adalah khalifah. Artinya kita sudah dalam khilafah, dalam sistem Pancasila ini sudah berada dalam sistem khilafah gitu. Dan saya kira para pemimpin, para ulama NU yang berbicara tentang itu sudah menegaskan sebetulnya. Artinya buat apa kita teriak khilafah kalau memang ini sudah khilafah? Lagian kan khilafah tidak ada di rukun iman. Lebih baik memperjuangkan rukun iman, rukun Islam. Di situ kan tidak ada harus percaya khilafah. Jadi sebetulnya kalau ada orang teriak khilafah itu sebetulnya berbicara tentang sesuatu yang fakta sejarah tidak ada, doktrin teologinya juga tidak ada. Makanya bisa disebut sebagai bid'ah. Oke, saya akan bertanya tentang kaitannya dengan kelompok pengikut Ahlul Bait ya, atau yang disebut dengan Syiah ini kan. Syiah kan meyakini konsep imamah, meyakini konsep khilafah yang vertikal tadi, yang ilahiyah tadi itu ya. Bagaimana seorang pengikut Ahlul Bait yang percaya pada imamah dan percaya pada khilafah ilahiyah, meyakini khilafah ilahiyah, bagaimana kaitan dia dengan statusnya sebagai warga negara dalam sebuah republik seperti Indonesia begini yang ideologinya adalah Pancasila? Tadi di awal sebelumnya saya sudah menyebutkan, kita itu yakin bahwa kewenangan itu ada dua, kewenangan vertikal dan kewenangan horizontal. Tapi yang sejati adalah kewenangan, ini tidak pakai takiyah. Ya. Yang kewenangan sejati hanya Allah, Nabi, dan orang-orang suci. Artinya manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Okay. Tadi ja'ilun itu. Tapi kalau pemimpin yang sesama seperti ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, ini bukan pemimpin. Itu adalah orang-orang yang kita pilih, tukang. Para pelayan masyarakat. Iya, yang kita bayar karena kita yakin mampu, jujur, adil, makanya kita pilih. Dan kalau ternyata tidak layak atau korupsi, kita kasih seragam orangnya. Artinya tidak peduli kita. Sementara hal ini untuk para pemimpin yang dipilih oleh Tuhan tidak mungkin terjadi. Kita tidak mungkin. Tuhannya yang salah dong pilih. Kan tidak mungkin kita menganulir seorang nabi kan, tidak mungkin. Tidak bisa. Ini sekedar karena ada unsur kesucian. Makanya kita bilang fake. Mestinya dipahami ketika kita bilang sakral, vertikal, otomatis itu mutlak karena Tuhan, karena merepresentasi kehendak kewenangan Tuhan. Tapi kalau yang di sini bisa kita meyakini ada pemimpin, camat, bupati, kita ngurus KTP sama RT. RT bilang kamu harus gini, ya. Kenapa? Dia pemimpin. Dalam pengertian kita sudah berada dalam sistem kewarganegaraan. Dengan itu dia adalah pemimpin. Meskipun dalam demokrasi pemimpin itu rakyat. Pemegang kedaulatan adalah rakyat. Mereka itu di-hire, dipilih dengan janji-janji, dengan tanggung jawab, dengan sanksi, dengan amanat. Dan bukan hanya dengan itu, diciptakan sebuah lembaga untuk mencicili keputusan, namanya parlemen. Jadi sengaja dibayar untuk mengkritisi. Iya, karena apa? Tidak ada jaminan bahwa dia tidak salah membuat keputusan, membuat peraturan. Maka itu ada lembaga yang mengawasi, check and balance. Tugasnya itu untuk mengimbangi supaya tidak otoriter, supaya tidak berubah diri, supaya tidak korupsi, supaya tidak itu. Jadi memang kalau dia sudah dipilih Tuhan, masa perlu ada lembaga yang mengawasi? Kan lucu. Lalu pengawas Tuhan dong. Itu akhirnya malah bukan masalah kepemimpinan lagi dia, masalah ketuhanan, jungkir baliknya di situ. Jadi kalau kita meyakini pemimpin yang vertikal, Nabi, Allah, Nabi, imam, faqih, sampai ulama-ulama ke bawah. Ini kan ulama-ulama semua, ini kan kita mematuhi. Karena apa? Karena orang vertikal. Jangan lupa, ciri khas vertikal itu borderless. Mulai dulu, tidak ada batasnya. Tapi kalau yang pemimpin horizontal ini, itu borderless, berjangka, kontrak sosial, dan tidak mutlak. Nanti sewaktu-waktu bisa kita cabut, nggak dipilih lagi, kan bisa. Itu semuanya. Nah kita menerima yang ini nggak ada hubungannya dengan ini. Menerima ini karena kontrak. Selain karena kontrak,
Dan kontrak itu dianjurkan oleh pemilik kewenangan vertikal ini. Ikuti janji, ikuti kesepakatan, patuhi Ya. kontrak. Artinya, ya oke. Jadi kepatuhan kepada pemimpin horizontal itu bisa punya makna kepatuhan kepada pemimpin vertikal. Jadi kalau kita patuh ngurusi KTP, ngurusi DRT, ngurusi RW, kita mau vaksin, kita mau itu kan apa? Karena kita meyakini mereka punya kewenangan. Berdasarkan apa? Kontrak. Mengapa kontrak? Karena pemilik kewenangan vertikal nyuruh itu. Jadi kalau ada yang benturkan Anda kewenangan, meyakini wali fakih berarti menolak. Loh, justru wali fakih nyuruh kita untuk mendukung kontrak sosial ini. Kita diminta untuk setia pada kontrak sosial. Jadi kalau tidak mematuhi itu, berarti kita melanggar. Jadi makin wali fakih, makin NKRI. Makin getu dengan sistem ini. Ini enggak ada takian-takian. Iya, betul. Dikafirkan atau tidak dikafirkan tetap gini manusia itu. Iya. Ini bukan supaya kamu jangan dikafirkan nanti. Enggak. Kafirna dan kita tetap meyakini. Gitulah. Ya. Jadi menarik tadi ya. Semakin wali fakih, semakin kita setia Dan pada. semakin disesatkan kita makin NKRI. Itu Nah. loh asipnya. Ya, ya. Ini. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan nanti alus-alusan tidak ada. Ya, ya, ya. Oke, saya kira pembahasan kita ini memang kalau kita mau susulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya pasti akan banyak. Namun apa yang sudah kita bahas tadi, saya kira akan menjawab banyak pertanyaan atau mungkin penasaran ya dari sebagian pemirsa, khususnya ketika katakanlah mereka menganggap orang-orang Syiah ini ketika meyakini imamah, jangan-jangan mereka takiyah setia pada NKRI yang berpancasila. Padahal tadi dengan penjelasan antum bahwa keyakinan pada imamah ini diantara prinsip ya agama yang kepemimpinan sifatnya vertikal adalah kita diminta untuk menghormati setiap kontrak sosial yang telah dibuat. Dan jangan lupa, orang Syiah di Indonesia bukan warga negara Iran. Artinya kalau Iran perang sama Indonesia, kita dukung Indonesia. Sampai sejauh itu saja. Kan negara sahabat, Iya, iya. bukan siapa-siapa. Iya. Ada pemimpin yang terkait dengan hubungan Amerika ada di sana, tapi tidak ada hubungannya dengan posisinya di Iran. Suatu waktu dia di mana? Karena ciri khas dari kepemimpinan vertikal, kewenangan vertikal itu borderless, terkait dengan apapun. Memang dia pada saat yang sama adalah pemimpin sebuah negara, Ya, ya. dan itu dalam batas-batas yang ditentukan oleh konstitusinya, tidak ada hubungannya dengan kita. Oke, jadi masalah khilafah ilahiyah atau kepemimpinan vertikal ya dan imamah tadi ya. Atau kan di antara makna imamah adalah khilafah ilahiyah juga bisa. Iya. Jadi kepemimpinan vertikal ini bahkan juga tidak terkait dengan hanya Iran, tidak, bukan milik Iran juga. Tadi kita bilang kan salah satu ciri khasnya itu adalah borderless. Dia global, universal, sebagaimana fungsi-fungsi para nabi. Iya. Iya. Artinya Karena mereka melanjutkan kepemimpinan iya, para nabi. Saya katakan sebagaimana namanya Bung Karno sebagai pengagum sosok suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang dikagumi oleh Bung Karno itu dan dianggap pemimpin yang mutlak, pemimpin kelas 1, itu kan juga dalam pandangan Bung Karno juga borderless. Ya, borderless dong. Jangankan itu. Ulama-ulama di Indonesia, orang-orang Wahabi itu dalam keulamaan mereka kembalinya ke ulama yang Saudi, padahal pemegang kewarganegaraan Saudi. Nah, Ya. Atau ulama-ulama NU kembalinya ke ulama Mesir. Loh, pernah ada sebuah kasus tentang penistaan agama yang merupakan sebuah kasus peradilan di negara Republik Indonesia ini. Saksi ahlinya dari Mesir. Itu artinya soal ilmu, soal agama, tidak ada hubungannya dengan batas negara, tidak ada hubungannya dengan paspor, dengan imigrasi. Ya, itu saya kira sangat jelas. Jadi kalau ada yang berusaha untuk mempersoalkan itu, saya kira nggak terlalu perlu ditanggapi. Kembali lagi ke soal gonggongan anjing itu. Jangan kita sibuk dengan pernyataan orang, jangan sibuk kita ingin diakui oleh orang. Nah, ini juga mindset bahwa kita itu harus diakui oleh orang lain. Anda menjadi Muslim, menjadi Syiah, menjadi apapun, Anda tidak perlu pengakuan orang lain. Makanya silahkan menyesatkan Syiah, silahkan mengkafirkan Syiah, karena tidak enak juga loh tidak disesatkan, kurang ada garamnya gitu loh. Tapi kita juga tetap konsisten karena ini bukan sesuatu yang bisa dipilih. Ini adalah sebuah konsekuensi, jadi justru karena imam kita meyakini kontrak sosial ini. Justru karena meyakini kontrak kita ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan nanti tidak ada persekusi. Harus ada persekusi. Sebab rumah yang bagus itu ada WC-nya. Jadi kalau tidak ada orang buruk di dunia ini,
itu seperti rumah tidak ada jambannya, yang kurang enak. Makin sempurna sebuah masyarakat itu bila ada orang-orang jumud, bila ada kriminal. Bayangkan negara tidak ada yang jahat, terus buat apa hukum? Kan kurang menarik. Jadi ada orang mengkafirkan, menyesatkan, mestinya tidak membuat kita salah tingkah, minder. Karena ternyata yang berakal lebih banyak di bumi Indonesia ini cuma silent. Mereka itulah yang disebut dengan silent majority. Yang teriak-teriak khilafah kan juga segelintir orang yang sebetulnya sudah tidak ada artinya. Oke, kayaknya pembahasan kita ini harus kita tutup, Ustadz. Dalam epilog, saya ingin mengatakan bahwa tentu apa yang kita bicarakan ini untuk disimpulkan terlalu berat ya dalam kalimat-kalimat yang pendek. Tapi intinya bahwa masalah kepemimpinan dalam Islam itu adalah kepemimpinan yang bersifat vertikal. Itu yang kita sebut sebagai kepemimpinan sejati ya. Bahwa mereka orang-orang yang mendapatkan kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti mereka adalah orang-orang yang suci. Orang-orang yang mendapatkan kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara selain mereka adalah para pemimpin yang bersifat horizontal, dan kita bisa mematuhi mereka sesuai dengan kontrak sosial yang kita buat. Jadi tidak bertabrakan ya antara keyakinan seseorang pada kepemimpinan vertikal dengan kontrak sosial yang telah mereka sepakati dalam sebuah kepemimpinan yang bersifat horizontal. Justru kepatuhan kepada kepemimpinan yang bersifat horizontal itu ejawantah dari kepatuhan kepada yang bersifat vertikal. Artinya buah dari keyakinan kita vertikal, bagaimana kita menghidupkannya dalam hubungan kita antara sesama. Ya, karena di antara pesan yang sampai dari pemimpin vertikal lewat kitab suci Al-Quran namanya wa'ufu bil uqud. Ya, kita disuruh setia pada kontrak-kontrak yang telah kita dan disuruh mendukung nilai-nilai yang ada dalam undang-undang. Nilai-nilai rasional bahwa kalau tidak ada kontrak, tidak ada sistem, kacau masyarakat ini. Kan tidak perlu pintar untuk memahami ini. Sebuah manajemen masyarakat itu harus terbentuk sebuah aturan, dan adanya aturan itu bagus. Apalagi pasal-pasal di dalamnya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi disebut Islam itu tidak harus ada ayatnya, tidak harus ada hadisnya. Disebut Islam itu selama tidak bertentangan dengan apa yang dalam ayat, apa yang dalam hadis. Jadi bayangkan kalau semua yang Islam itu harus ada hadisnya. Iya, sak perpustakaan Quran isinya hadis itu segini banyak. Nah, cukup kita melihat bertentangan atau tidak. Tidak bertentangan berarti Islami. Jadi Islam itu tidak harus ada hadisnya. Islam itu artinya apa? Tidak bertentangan dengan yang sudah ada hadisnya. Semudah itu, sehingga akhirnya pemerintahan kita Islami. Dalam apa? Dalam peraturan-peraturannya yang terbukti tidak bertentangan dengan Islam. Tapi tunggu dulu, tidak semua peraturannya harus kita dukung. Kalau bertentangan kita berhak. Tadi ada parlemen itu tujuannya untuk menolak kok, merevisi peraturan, bahkan mengamandemen undang-undang. Makanya kita komit kita kepada apa? Pancasila, undang-undang dasar, bukan kepada pasal-pasal di undang-undang yang bisa diubah-ubah. Bedakan mendukung asas negara, mendukung asas kontrak sosial, tidak berarti mendukung semua peraturan pemerintah. Ya, kita juga supaya tidak dianggap takia, jadi kita mau agak kritis dikit. Jadi kalau takia itu kan lebay. Ini tidak lebay. Peraturan-peraturan pasal-pasal undang-undang tidak cocok kita tolak. Tapi yang kita terima NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Lainnya bisa ditawar. Kenapa begitu? Ukurannya kalau tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tidak bertentangan dengan prinsip NKRI, tidak bertentangan dengan prinsip rasional, baru kita terima. Peraturan yang mungkin dianggap kurang bagus, tidak mendukung toleransi atau kebijakan, bukan peraturan, kebijakan. Misalnya orang dikasih sertifikat setelah pindah mazhab, tidak benar. Tidak benar. Itu berarti mendukung orang untuk pindah. Loh, ada apa negara ngurusi keyakinan orang? Ini yang tidak benar. Jadi mendukung NKRI, mendukung Pancasila, mendukung Undang-Undang Dasar 45 bukan berarti menelan semua kebijakan
pemerintah baik pusat maupun daerah. Begini. Enggak, ini supaya jelas juga, enggak dianggap biasanya kalau bohong itu semuanya dilek. Enggak, ini enggak dilek, diperjelas. Posisi mana yang kita harus terima, di mana yang kita boleh kritis. Ya. Dan memang itu kan dalam apa namanya dalam mekanisme dan sistem negara emang ada celahnya untuk kita melakukan revisi, perbaikan. Jelas lah, ada judicial review Ya. di Mahkamah Konstitusi, itu artinya peluang untuk mengubah semua itu ada. Betul. Dan itu memang mekanisme untuk kita Yang taken for granted itu NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar. Undang-undang di bawahnya peraturan-peraturan tergantung orang yang bisa melihat persoalannya. Ya, saya harus mengakhiri karena kalau tidak saya akhiri maka ini akan panjang. Apa yang menjadi obrolan kita terakhir, anggap aja itu sebagai sebuah kesimpulan pembahasan kita dengan tema khilafah antara sunnah dan bid'ah. Mudah-mudahan lewat obrolan yang agak bebas dan lepas ini para pemirsa bisa mengambil kesimpulan sendiri ya. Insya Allah poin-poin yang telah kita bahas dalam obras kali ini insya Allah akan kita perdalam kalau seandainya ada waktu dalam obras-obras yang lain. Semoga apa yang kita bincangkan pada malam hari ini memberikan manfaat dan paling tidak membuka wawasan serta pemahaman kita tentang konsep khilafah dalam Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.